Pancasila adalah dasar negara, sering disebut juga dengan dasar falsafah negara ataupun ideologi negara. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Ini juga dikuatkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Linea Keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, serta keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu sistem negara Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah pembentukan Pancasila merupakan proses panjang yang melibatkan perjuangan dan perdebatan di antara para pemimpin bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Proses ini mencerminkan upaya bersama dalam merumuskan fondasi ideologis negara yang kokoh dan reform dengan konteks Indonesia. Akan diuraikan secara singkat beberapa poin kunci yang terkait dengan sejarah pembentukan Pancasila. Pada bagian awal yaitu perumusan Pancasila, si kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 terdapat diskusi yang panjang tentang perdebatan intensif mengenai bentuk dasar negara yang akan dibangun setelah kemerdekaan. Pada bagian kedua yaitu kontribusi pemikiran para pemimpin bangsa, itu tokoh-tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Hatta, dan para pemimpin lainnya memainkan peran yang sangat penting dalam merumuskan konsep dasar negara. Mereka berusaha mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua komponen bangsa Indonesia. Yang bagian ketiga yaitu adalah sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang saya sebut PPKI. Ini sering disebut PPKI mengadakan sidang di Jakarta dengan tujuan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang ini dibahas juga mengenai dasar negara yang akan dianut oleh Indonesia. Pada bagian keempat yaitu adalah di Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, PPKI menetapkan Piagam Jakarta yang berisi tentang dasar negara yang akan dianut oleh Indonesia. Ini menetapkan 4 sila awal yang kemudian disempurnakan menjadi Pancasila. Yang bagian kelima yaitu adalah pidato Insinyur Soekarno di sidang PPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato di hadapan sidang PPKI yang dikenal sebagai pidato 1 Juni. Dalam pidato ini, Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Pancasila akan menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka. Pada bagian ke-6 yaitu adalah pembentukan baru pembentukan Pancasila itu berdasarkan hasil diskusi dan perdebatan 4 sila dalam Piagam Jakarta, kemudian diperjelas menjadi 5 sila yang dikenal dengan nama Pancasila. Ini menjadi landasan ideologis bagi negara Indonesia yang baru, merdeka, dan sejarah pembentukan Pancasila mencerminkan perjuangan dan konsolidasi pemikiran yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Indonesia memiliki 5 dasar negara yang mengandung makna dan nilai-nilai penting bagi bangsa ini. Yang pertama, itu ada ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mengakui kebebasan beragama, dan menghormati kerukunan antar meluk agama lain. Yang kedua, itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap warga negara, serta mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, itu Persatuan Indonesia mendorong usaha bersama untuk menuju persatuan dalam keberagaman kerja demi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan mengembangkan persatuan berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dimana mempromosikan pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam proses musyawarah untuk mencapai mufakat, mengutamakan keputusan bersama, dan melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan tanggung jawab. Yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
menegaskan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghindari perilaku boros dan mewah, tidak merugikan kepentingan umum, dan menghargai hasil karya orang lain. Audio Jungle.